Geng motor pada Tokyo Revenger merupakan salah satu kelompok penting pada cerita Tokyo Revenger. Seperti halnya pada anime dan komik yang menceritakan pertarungan antar kelompok atau bahkan antar negara. Pada Tokyo Revenger, peranan sebuah geng akan membuat cerita menjadi semakin menarik. Maka dari itu, di sini kita akan membahas salah satu geng motor di Tokyo Revenger. Penjelasannya akan merangkum bagaimana mereka dibentuk, anggotanya, dan juga sampai geng itu dibubarkan atau masih ada hingga sekarang. Dan di video kali ini, kita akan membahas geng motor yang masuk dalam arc kedua Tokyo Revenger, yaitu geng motor Mobius. So, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Geng motor Mobius mulai disebutkan di chapter 11 komiknya dan anime episode 5. Geng motor Mobius mulai disebutkan di chapter 11 komiknya dan anime episode 5 karena membuat konflik dengan geng Tokyo Manji. Lalu untuk ditampilkannya Mobius sendiri baru dimulai pada chapter 14 komiknya. Lalu bagaimana sih awal pembentukan geng motor Mobius itu sendiri? Nobutaka Osanai, pemimpin dari geng Mobius, dari awal sudah membentuk Mobius sebelum kenal dengan Kisaki. Namun Mobius yang dipimpin oleh Osanai dahulu adalah geng berandalan biasa yang suka bertarung saja. Ya, hanya suka bertarung saja dan tidak ingin kekuasaan-kekuasaan tertentu. Kemudian di tahun 2004, Kisaki menemui Osanai dan mengatakan kepada Osanai untuk bekerja sama dengan Kisaki. Dan Osanai pasti akan bisa menjadi pemimpin di Tokyo. Saat pertemuan dengan Osanai, Kisaki tetap benar-benar masih anak sekolah yang cupu. Bahkan rambutnya juga masih rambut anak-anak sekolahan biasa. Dan setahun bersama Kisaki, menurut Osanai mulai bergantung pada ucapan Kisaki. Dan apa yang Kisaki katakan kepada Osanai untuk dilakukan, semuanya terlihat berjalan secara lancar. Karena memang inilah kemampuan Kisaki Teta dengan otak yang luar biasa cerdas. Sampai pada tahun 2005, dalam setahun Osanai tanpa sepengetahuannya sudah jadi pemimpin di daerah Shinjuku. Kemudian di tahun yang sama yaitu 2005, geng Mobius mencoba mencari konflik ke Tokyo Manji dengan menyerang anggota Tokyo Manji. Orang yang diserang adalah anggota dari divisi ketiga yang dipimpin oleh Pachin. Anggota tersebut dipukuli tanpa ampun, keluarganya digantung dan disiksa. Lalu pacar dari anggota Pachin juga dilecehkan oleh para anggota Mobius. Kemudian pada saat Pachin sedang berbicara dengan Maiki, di sana anggota Toman hanya ada Maiki, Draken, Pachin, Peian, dan Takemichi. Lalu dengan informasi dari Kisaki, hampir seluruh anggota Mobius datang menyerang 5 anggota Toman tersebut. Namun pertarungannya tidak seperti yang dibayangkan akan menjadi pengeroyokan. Pertarungan hanya dilakukan 1 lawan 1 dari Pachin melawan Osanai. Dengan umur Osanai yang jauh lebih tua dari Pachin dan kekuatannya lebih besar dari Pachin, Osanai dapat dengan mudah mengalahkan Pachin. Dan setelahnya, Maiki yang menggantikan Pachin bertarung, hanya dengan 1 kali tendangannya, Osanai dapat dikalahkan dengan mudah. Setelah dikalahkan, Osanai sebenarnya sempat marah dan mencoba menyerang Maiki dengan pecahan botol, namun dapat dihentikan oleh Draken. Dan saat sedang berada di pundak Draken, Osanai tiba-tiba ditusuk oleh Pachin dari belakang. Saat penusukan ini, sebenarnya sudah ada polisi yang akan datang ke tempat pertarungan. Walaupun tidak dijelaskan kenapa polisi bisa cepat datang ke tempat pertarungan, namun jelas ini ada hubungannya dengan Kisaki. Kisaki sengaja melapor kepada polisi dan juga entah dari mana Pachin mendapatkan pisau untuk menusuk Osanai juga sudah direncanakan oleh Kisaki sepertinya. Dengan penusukan ini, Pachin menyerahkan diri ke polisi dan dipenjara. Dengan dipenjaranya Pachin, Maiki ingin melakukan segala cara untuk membebaskan Pachin. Namun Draken ingin menghormati keputusan Pachin dan menunggu Pachin hingga dibebaskan. Dengan perbedaan pendapat antara Maiki dan Draken menyebabkan konflik baru, dan walaupun pemimpin Mobius sudah dikalahkan, geng Mobius yang tentu saja masih ada Kisaki dan dengan rekannya yang baru yaitu Han Masuji memimpin anggota Mobius untuk melakukan penyerangan kembali. Kisaki Teta dan Hanma memprovokasi Peian, wakil pemimpin divisi 3, dan juga Kiyomasa yang memang membenci Draken untuk menyerang Draken. Penyerangan ini dilakukan Kisaki untuk membunuh Draken dan masuk menjadi top Toman dengan bantuan geng Mobius dan beberapa anggota Toman yang tidak menyukai Draken. Namun hasilnya tentu saja kekalahan bagi Mobius dan Draken berhasil diselamatkan.
Di sini, Kisaki memang merencanakan penyerangan, namun Hanma lah yang menjadi pemimpin penyerangan, dan Kisaki tidak ikut sama sekali. Dengan kekalahan dari Mobius, Kisaki yang memang sengaja memanfaatkan keadaan yang dibuatnya, Kisaki bisa masuk menjadi anggota Toman. Dan ada sebagian anggota Mobius yang menjadi bawahan Kisaki juga masuk menjadi anggota Toman. Kisaki menjadi pemimpin divisi ketiga menggantikan Pachin yang dipenjara, dan anggota Mobius kelahiran tahun 1990 atau yang umurnya 15 tahunan ikut menjadi anggota divisi ketiga. Lalu untuk anggota lain dari Mobius, yaitu anak-anak yang seumuran dengan Osanai, yaitu kelahiran 88 dan 89 dengan umur 16 dan 17, membentuk geng baru dengan dipimpin oleh Hanma Suji, yang sebenarnya juga partner dari Kisaki Teta. Untuk Osanai sendiri, pada Arc Valhalla diketahui sudah tidak masuk ke geng manapun lagi. Untuk di masa depan yaitu tahun 2017, Osanai yang diperlihatkan adalah Osanai pada timeline ketika Draken mati saja, yaitu Osanai menjadi pekerja bangunan dan terlihat sangat depresi dan ketakutan. Wajah Osanai terlihat sangat tua padahal umurnya saat itu baru 29 tahun. Dan memang Osanai masih takut dengan kegilaan yang dilakukan oleh Kisaki. Namun, untuk masa depan yang lain, walaupun tidak diperlihatkan, Osanai setidaknya mendapatkan masa depan yang berbeda dan tidak berada di bayang-bayang ketakutannya kepada Kisaki. Nah, bagaimana menurut kalian mengenai geng motor Mobius dari awal dan sampai mereka bergabung ke Toman? Tuliskan pendapat kalian mengenai geng Mobius di kolom komentar. Itu saja pembahasan kali ini. Jika kalian ingin pembahasan mengenai Tokyo Revengers selanjutnya, tuliskan pembahasan seperti apa yang kalian inginkan di kolom komentar. Dan mungkin akan kita bahas di video selanjutnya. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini, dan klik dislike jika tidak menyukainya.